Nusantara Pusat Peradaban Dunia. Leluhur bangsa Nusantara, Indonesia, merupakan manusia-manusia yang tangguh dan cerdas, pencipta peradaban dunia. Bahkan jauh sebelum tahun Masehi, Kerajaan Nusantara adalah penguasa 2/3 wilayah bumi. Untuk lebih memperjelasnya, mari ikuti penelusuran berikut ini. 1. Bangsa yang unggul. Tentang peradaban Jawa, peradaban Atlantis, dikaitkan dengan kiprah Bani Israel. Ada fakta yang menarik apabila Anda berkunjung ke situs resmi Israel, misalnya di kantor Perdana Menteri Israel dan kantor Kedubes Israel di seluruh dunia terpampang nama ibu kota Israel, Jaffa Tel Aviv, Jaffa Tel Aviv, Jawa Tel Aviv, dan mahkota Rabi Yahudi yang menjadi imam sinagog memakai gambar rumah joglo Jawa. Dengan demikian, apakah Bani Israel merasa menjadi keturunan Jawa? Yang disebut Jawa adalah seluruh etnik Nusantara yang dulunya penghuni benua Atlantis sebelum dikirim banjir besar banjir Nabi Nuh alaihi salam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah banjir besar, benua ini pecah menjadi 17.000 pulau yang sekarang disebut Indonesia. Hanya beberapa etnik yang masih tersisa, selebihnya menjadi cikal bakal bangsa-bangsa di dunia, antara lain bangsa India, Cina, termasuk Jepang, Korea, Mongol, Eropa, Israel, Arab, dan Indian. Dalam bahasa Jawi kuno, arti Jawa adalah benar, moral, atau akhlak. Maka dalam percakapan sehari-hari apabila dikatakan seseorang bahwa ia ora Jowo berarti tidak punya akhlak atau tidak punya sopan santun. Sebutan Jawa ini sejak dulunya dipakai untuk menyebut keseluruhan wilayah Nusantara. Penyebutan etnik-etnik sebagaimana berlaku saat ini adalah hasil taktik politik divide et impera para penjajah. Sejak zaman benua Atlantis, Jawa memang menjadi pusat peradaban karena dari bukti-bukti fosil manusia purba tertua di seluruh dunia sebanyak 6 jenis fosil, 4 diantaranya ditemukan di Jawa. Menurut mitologi Jawa yang telah menjadi cerita turun-temurun, bahwa asal-usul bangsa Jawa adalah keturunan Brahma dan Dewi Saraswati di mana salah satu keturunannya yang sangat terkenal di kalangan guru Hindustan, India, dan guru Buddha, Cina, adalah Betara Guru Janabadra yang mengajarkan ilmu kejawen. Sejatinya ilmu kejawen adalah ilmu akhlak yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihi salam yang disebut dalam kitab suci Al-Quran Milatu Ibrahim dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wujud kitab suci Al-Quran dengan bahasa asli, Arab, dengan pernyataannya tidaklah aku diutus, kecuali menyempurnakan akhlak. Dalam buku kisah perjalanan guru Hindustan di India maupun guru Buddha di China, mereka menyatakan sama-sama belajar ilmu kejawen kepada guru Janabadra dan mengembangkan ilmu kejawen ini dengan nama sesuai dengan asal mereka masing-masing. Di India mereka namakan sebagai ajaran Hindu, di China mereka namakan ajaran Buddha. Dalam sebuah riset terhadap kitab suci Hindu, Buddha dan Al-Quran, ternyata tokoh Brahma sebenarnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, sedang Dewi Saraswati adalah Dewi Sarah yang menurunkan bangsa-bangsa selain Arab. Bukti lain bahwa ajaran Buddha berasal dari Jawa adalah adanya prasasti yang ditemukan di candi-candi Buddha di Thailand maupun Kamboja yang menyatakan bahwa candi-candi tersebut dibangun dengan mendatangkan arsitek dan tukang-tukang dari Jawa. Karena memang waktu itu orang Jawa dikenal sebagai bangsa tukang yang telah berhasil membangun Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia. Ternyata berdasarkan hasil riset Lembaga Studi Islam dan Kepurbakalaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Fahmi Basya, dosen matematika Islam UIN Syarif Hidayatullah, bahwa sebenarnya Candi Borobudur adalah bangunan yang dibangun oleh tentara Nabi Sulaiman termasuk di dalamnya dari kalangan bangsa jin dan setan yang disebut dalam kitab suci Al-Quran sebagai Arsi Ratu Saba. Sejatinya Prince of Saba atau Ratu Balkis adalah Ratu Boko yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Sementara patung-patung di Candi Borobudur yang selama ini dikenal sebagai patung Buddha, sejatinya adalah patung model bidadara dalam surga yang menjadikan Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai model dan berambut keriting.
Dalam literatur Bani Israel dan Barat, bangsa Yahudi dikenal sebagai bangsa tukang dan berambut keriting. Tetapi faktanya justru suku Jawa yang menjadi bangsa tukang dan berambut keriting. Perhatikan patung Nabi Sulaiman alaihis salam di Candi Borobudur. Hasil riset tersebut juga menyimpulkan bahwa suku Jawa disebut juga sebagai Bani Luqman, karena menurut karakternya suku tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Luqmanul Hakim, sebagaimana tertera dalam kitab suci Al-Quran. Perlu diketahui bahwa satu-satunya nabi yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran, yang menggunakan nama depan SU hanya Nabi Sulaiman alaihis salam, dan negeri yang beliau wariskan ternyata diperintah oleh keturunannya yang juga bernama depan SU, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Susilo, serta meninggalkan negeri bernama Sleman di Jawa Tengah. Nabi Sulaiman alaihis salam mewarisi kerajaan dari Nabi Daud alaihis salam yang dikatakan di dalam kitab suci Al-Quran dijadikan sebagai khalifah di bumi, menjadi penguasa dunia dengan benua Atlantis sebagai pusat peradabannya. Nabi Daud alaihis salam juga dikatakan raja yang mampu menaklukkan besi, membuat senjata dan gamelan dengan tangan. Beliau juga bersuara merdu, dan juga menaklukkan gunung hingga dikenal sebagai Raja Gunung. Di Nusantara, yang dikenal sebagai Raja Gunung adalah Shailendra. Menurut Dr. Daud Yusuf, nama Shailendra berasal dari kata Saila dan Indra. Saila sama dengan gunung dan Indra sama dengan raja. Jadi sebenarnya Bani Israel yang sekarang menjajah Palestina bukan keturunan Israel asli yang hanya terdiri dari 12 suku, tapi mereka menamakan diri suku ke-13, yaitu suku Khazar, yang asalnya dari Asia Tengah, hasil perkawinan campur Bani Israel yang mengalami diaspora dengan penduduk lokal. Posisi suku Khazar ini mayoritas di seluruh dunia. Sedang Yahudi asli, Bani Israel, telah menghilang, yang dikenal sebagai suku-suku yang hilang, The Lost Tribes, yang mana mereka pergi ke timur dan banyak yang menuju ke The Promised Land, yaitu Indonesia. 2. Bukti pendukung kejayaan peradaban. Masa lampau Indonesia sangat kaya raya. Ini dibuktikan oleh informasi dari berbagai sumber kuno. Kali ini kami akan membahas kekayaan tiap pulau yang ada di Indonesia. Pulau-pulau itu akan kami sebutkan menjadi 7 bagian besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Sumatera Pulau Emas. Dalam berbagai prasasti, Pulau Sumatera disebut dengan nama Sansekerta, Swarnatwipa, Pulau Emas, atau Swarna Bumi, Tanah Emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas. Pada masa dinasti ke-18 Firaun di Mesir, sekitar 1567 sebelum Masehi sampai dengan 1339 sebelum Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai, dengan nama Barus. Barus, lobu tua daerah Tapanuli, diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Barus dikenal karena merupakan tempat asal kapur barus. Ternyata kamper atau kapur barus digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi Firaun Mesir kuno. Di samping Barus, di Sumatera terdapat juga kerajaan kuno lainnya. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina negara kota kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Opir. Kemungkinan Opir berada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat terdapat Gunung Opir. Gunung Opir dikenal juga dengan nama Gunung Talamau, merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera Barat yang terdapat di daerah Pasaman. Kabarnya kawasan emas di Sumatera yang terbesar terdapat di Kerajaan Minangkabau. Menurut sumber kuno, dalam kerajaan itu terdapat pegunungan yang tinggi dan mengandung emas. Konon pusat Kerajaan Minangkabau terletak di tengah-tengah galian emas. Emas-emas yang dihasilkan kemudian diekspor dari sejumlah pelabuhan, seperti Kampar, Indragiri, Pariaman, Tikus, Barus, dan Pedir.
Di Pulau Sumatera juga berdiri Kerajaan Sriwijaya yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar pertama di Nusantara yang memiliki pengaruh hingga ke Thailand dan Kamboja di utara, hingga Maluku di timur. Kini kekayaan mineral yang dikandung Pulau Sumatera banyak ditambang. Banyak jenis mineral yang terdapat di Pulau Sumatera selain emas. Sumatera memiliki berbagai bahan tambang, seperti batu bara, emas, dan timah hitam. Bukan tidak mungkin sebenarnya bahan tambang seperti emas dan lain-lain banyak yang belum ditemukan di Pulau Sumatera. Beberapa orang yakin sebenarnya Pulau Sumatera banyak mengandung emas selain dari apa yang ditemukan sekarang. Jika itu benar, maka Pulau Sumatera akan dikenal sebagai Pulau Emas kembali. Jawa Pulau Padi. Dahulu Pulau Jawa dikenal dengan nama Jawa Dwipa. Jawa Dwipa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Padi dan disebut dalam epik Hindu Ramayana. Epik itu mengatakan Jawa Dwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak, kaya dengan tambang emas, sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi. Ahli geografi Yunani, Ptolemes juga menulis tentang adanya negeri emas dan negeri perak dan pulau-pulau, antara lain Pulau Iabadiu yang berarti Pulau Padi. Ptolemes menyebutkan di ujung barat Iabadiu, Jawa Dwipa, terletak Argire, kota Perak. Kota Perak itu kemungkinan besar adalah kerajaan Sunda kuno, Salakanagara yang terletak di barat Pulau Jawa. Salakanagara dalam sejarah Sunda, Wangsakerta, disebut juga Raja Tapura. Salaka diartikan perak sedangkan nagara sama dengan kota, sehingga Salakanagara banyak ditafsirkan sebagai kota perak. Di Pulau Jawa ini juga berdiri kerajaan besar Majapahit. Majapahit tercatat sebagai kerajaan terbesar di Nusantara yang berhasil menyatukan Kepulauan Nusantara meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian Kepulauan Filipina. Dalam catatan Wang Tayuan, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakatua. Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, catatan kunjungan biarawan Roma tahun 1321, Odorico da Pordenone, menyebutkan bahwa istana Raja Jawa penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Menurut banyak pakar, pulau tersubur di dunia adalah Pulau Jawa. Hal ini masuk akal, karena Pulau Jawa mempunyai konsentrasi gunung berapi yang sangat tinggi. Banyak gunung berapi aktif di Pulau Jawa. Gunung inilah yang menyebabkan tanah Pulau Jawa sangat subur dengan kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Rafle, pengarang buku The History of Java, merasa takjub pada kesuburan alam Jawa yang tiada tandingnya di belahan bumi manapun. Apabila seluruh tanah yang ada dimanfaatkan, demikian tulisnya, bisa dipastikan tidak ada wilayah di dunia ini yang bisa menandingi kuantitas, kualitas, dan variasi tanaman yang dihasilkan pulau ini. Kini Pulau Jawa memasok 53% dari kebutuhan pangan Indonesia. Pertanian padi banyak terdapat di Pulau Jawa karena memiliki kesuburan yang luar biasa. Pulau Jawa dikatakan sebagai lumbung beras Indonesia. Jawa juga terkenal dengan kopinya yang disebut kopi Jawa. Curah hujan dan tingkat keasaman tanah di Jawa sangat pas untuk budidaya kopi. Jauh lebih baik dari kopi Amerika Latin ataupun Afrika. Hasil pertanian pangan lainnya berupa sayur-sayuran dan buah-buahan juga banyak terdapat di Jawa. Bukan tidak mungkin jika lahan di Pulau Jawa dipakai dan diolah secara maksimal untuk pertanian, maka Pulau Jawa bisa sangat kaya hanya dari hasil pertanian. Kepulauan Sunda Kecil, Bali, NTB dan NTT, kepulauan wisata. Ptolemes menyebutkan, ada 3 buah pulau yang dinamai Sunda yang terletak di sebelah timur India. Berdasarkan informasi itu, kemudian ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India. Sejumlah pulau yang kemudian terbentuk di dataran Sunda diberi nama dengan menggunakan istilah Sunda pula, yakni Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil.
Kepulauan Sunda Besar ialah himpunan pulau besar yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan Sunda Kecil merupakan gugusan Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor. Daerah Kepulauan Sunda Kecil ini dikenal sebagai daerah wisata karena keindahan alamnya yang menakjubkan. Sejak dulu telah ada yang berwisata ke daerah ini. Perjalanan RC Markandia sekitar abad 8 dari Jawa ke Bali, telah melakukan perjalanan wisata dengan membawa misi-misi keagamaan. Demikian pula Empu Kuturan yang mengembangkan konsep Trisakti di Bali datang sekitar abad ke-11. Pada tahun 1920 wisatawan dari Eropa mulai datang ke Bali. Bali di Eropa dikenal juga sebagai The Island of God. Di tempat lain di Kepulauan Sunda Kecil, tepatnya di daerah Nusa Tenggara Barat dikenal dari hasil ternaknya berupa kuda, sapi, dan kerbau. Kuda Nusa Tenggara sudah dikenal dunia sejak ratusan tahun silam. Pada abad ke-13 Masehi, Nusa Tenggara Barat telah mengirim kuda-kuda ke Pulau Jawa. Nusa Tenggara Barat juga dikenal sebagai tempat pariwisata raja-raja. Raja-raja dari Kerajaan Bali membangun Taman Narmada pada tahun 1727 Masehi di daerah Pulau Lombok untuk melepas kepenatan sesaat dari rutinitas di kerajaan. Daerah Sunda Kecil yang tidak kalah kayanya adalah Nusa Tenggara Timur, karena di daerah ini terdapat kayu cendana yang sangat berharga. Cendana adalah tumbuhan asli Indonesia yang tumbuh di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cendana dari Nusa Tenggara Timur telah diperdagangkan sejak awal abad Masehi. Sejak awal abad Masehi, banyak pedagang dari wilayah Indonesia bagian barat dan China berlayar ke berbagai wilayah penghasil cendana di Nusa Tenggara Timur, terutama Pulau Sumba dan Pulau Timor. Konon Nabi Sulaiman alaihi salam memakai cendana untuk membuat tiang-tiang dalam Bait Sulaiman, dan untuk alat musik. Nabi Sulaiman alaihi salam mengimpor kayu ini dari tempat-tempat yang jauh yang kemungkinan cendana tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kini Kepulauan Sunda Kecil ini merupakan tempat pariwisata yang terkenal di dunia. Bali merupakan pulau terindah di dunia. Lombok juga merupakan salah satu tempat terindah di dunia. Sementara itu di Nusa Tenggara Timur terdapat pulau yang dihuni binatang purba satu-satunya di dunia yang masih hidup, yaitu Komodo. Kepulauan Sunda Kecil merupakan tempat yang misterius dan sangat menawan. Kepulauan ini bisa mendapat banyak kekayaan para pelancong dari seluruh dunia jika dikelola secara maksimal. Kalimantan Pulau Lumbung Energi. Dahulu nama pulau terbesar ketiga di dunia ini adalah Warunadwipa yang artinya Pulau Dewa Laut. Kalimantan dalam berita-berita China, Taiping Huan Yuchi, disebut dengan istilah Chin Li Pisi. Nusa Kencana adalah sebutan Pulau Kalimantan dalam naskah-naskah Jawa kuno. Orang Melayu menyebutnya Pulau Hujung Tanah, Pulau Chung. Borneo adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda. Pada zaman dulu, pedagang asing datang ke pulau ini mencari komoditas hasil alam berupa kamfer, lilin dan sarang burung walet dan melakukan barter dengan guci keramik yang bernilai tinggi dalam masyarakat Dayak. Para pendatang India maupun orang Melayu memasuki muara-muara sungai untuk mencari lahan bercocok tanam dan berhasil menemukan tambang emas dan intan di pulau ini. Di Kalimantan berdiri Kerajaan Kutai. Kutai Martadipura adalah kerajaan tertua bercorak Hindu di Nusantara. Nama Kutai sudah disebut-sebut sejak abad ke-4 Masehi. Pada berita-berita India secara tegas menyebutkan Kutai dengan nama Kuetaya, begitu pula dengan berita China pada abad ke-9 Masehi menyebut Kutai dengan sebutan Khotei yang berarti kerajaan besar. Dan pada abad ke-13 Masehi dalam kesusastraan kuno Kitab Negara Kertagama yang disusun oleh Empu Prapanca ditulis dengan istilah Tunjung Kute. Peradaban Kutai masa lalu inilah yang menjadi tonggak awal zaman sejarah di Indonesia. Kini Pulau Kalimantan merupakan salah satu lumbung sumber daya alam di Indonesia, memiliki beberapa sumber daya yang dapat dijadikan sebagai sumber energi. Di antaranya adalah batu bara, minyak, gas dan geotermal. Hutan Kalimantan mengandung gambut yang dapat digunakan sebagai sumber energi baik untuk pembangkit listrik maupun pemanas sebagai pengganti batu bara.
Yang luar biasa ternyata Kalimantan memiliki banyak cadangan uranium yang bisa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Di samping itu Kalimantan juga memiliki potensi lain yakni sebagai penyedia sumber energi botani atau terbaharui. Sumber energi botani atau bioenergi ini adalah dari CPO sawit. Pulau Kalimantan memang sangat kaya. Sulawesi Pulau Besi. Orang Arab menyebut Sulawesi dengan nama Solibis. Orang Belanda menyebut pulau ini dengan nama Celebes. Pulau ini telah dihuni oleh manusia sejak 30.000 tahun yang lalu, terbukti dengan adanya peninggalan purba di pulau ini. Contohnya lokasi prasejarah zaman batu lembah Besoa. Nama Sulawesi konon berasal dari kata Sula yang berarti pulau dan besi. Pulau Sulawesi sejak dahulu adalah penghasil besi, sehingga tidaklah mengherankan Usu dan sekitar Danau Matana mengandung besi dan nikel. Di Sulawesi, pernah berdiri Kerajaan Luwu yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi. Wilayah Luwu merupakan penghasil besi. Besi Luwu atau senjata Luwu, keris atau kawali, sangat terkenal akan keampuhannya, bukan saja di Sulawesi tetapi juga di luar Sulawesi. Dalam sejarah Majapahit, wilayah Luwu merupakan pembayar upeti kerajaan, selain dikenal sebagai pemasok utama besi ke Majapahit, Maluku, dan lain-lain. Sejak abad ke-14, Luwu telah dikenal sebagai tempat peleburan besi. Di Pulau Sulawesi ini juga pernah berdiri Kerajaan Gowatalo yang pernah berada di puncak kejayaan yang terpancar dari Sombaopu, ibu kota Kerajaan Gowa ke timur sampai ke Selat Dobo, ke utara sampai ke Sulu, ke barat sampai ke Kutai dan ke selatan melalui Sunda Kecil, di luar Pulau Bali sampai ke Marege, bagian utara Australia. Ini menunjukkan kekuasaan yang luas meliputi lebih dari 2/3 wilayah Nusantara. Selama zaman yang makmur akan perdagangan rempah-rempah pada abad ke-15 Masehi sampai dengan abad ke-19 Masehi, Sulawesi sebagai gerbang Kepulauan Maluku, pulau yang kaya akan rempah-rempah. Kerajaan besar seperti Makassar dan Bone, seperti yang disebutkan dalam sejarah Indonesia Timur, telah memainkan peranan penting. Pada abad ke-14 Masehi, orang Sulawesi sudah bisa membuat perahu yang menjelajahi dunia. Perahu pinisi yang dibuat masyarakat Bugis pada waktu itu sudah bisa berlayar sampai ke Madagaskar di Afrika. Suatu perjalanan mengarungi samudera yang memerlukan tekad yang besar dan keberanian luar biasa. Ini membuktikan bahwa suku Bugis memiliki kemampuan membuat perahu yang mengagumkan, dan memiliki semangat bahari yang tinggi. Pada saat yang sama, Vasco da Gama baru memulai penjelajahan pertamanya pada tahun 1497 dalam upaya mencari rempah-rempah, dan menemukan benua-benua baru di timur, yang sebelumnya dirintis Marco Polo. Maluku Kepulauan Rempah-Rempah. Maluku memiliki nama asli Jazirah Al-Mulk yang artinya kumpulan, semenanjung kerajaan yang terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil. Maluku dikenal dengan kawasan 1000 pulau serta memiliki keanekaragaman sosial budaya dan kekayaan alam yang berlimpah. Orang Belanda menyebutnya sebagai The Three Golden from the East, yakni Ternate, Banda, dan Ambon. Sebelum kedatangan Belanda, penulis dan tabib Portugis, Tom Pires menulis buku, Suma Oriental, yang telah melukiskan tentang Ternate, Ambon dan Banda sebagai The Spices Island. Pada masa lalu wilayah Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Cengkeh adalah rempah-rempah purbakala yang telah dikenal dan digunakan ribuan tahun sebelum Masehi. Pohonnya sendiri merupakan tanaman asli Kepulauan Maluku, Ternate dan Tidore, yang dahulu dikenal oleh para penjelajah sebagai Spice Islands. Pada 4000 tahun lalu di Kerajaan Mesir, Firaun dinasti ke-12, Sesoteris III. Lewat data arkeolog mengenai transaksi Mesir dalam mengimpor dupa, kayu eboni, kemenyan, gading, dari daratan misterius tempat pun berasal. Meski dukungan arkeologis sangat kurang, negeri pun dapat diidentifikasi setelah Giorgio Buselati menemukan wadah yang berisi benda seperti cengkeh di Efrat Tengah. Pada masa 1700 sebelum Masehi, cengkeh hanya terdapat di Kepulauan Maluku, Indonesia.
Pada abad pertengahan, sekitar 1600 Masehi, cengkeh pernah menjadi salah satu rempah yang paling populer dan mahal di Eropa, melebihi harga emas. Selain cengkeh, rempah-rempah asal Maluku adalah buah pala. Buah pala, Myristica fragrans, merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Kepulauan Banda, Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditi perdagangan yang penting pada masa Romawi. Melihat mahalnya harga rempah-rempah waktu itu, banyak orang Eropa kemudian mencari kepulauan rempah-rempah ini. Sesungguhnya yang dicari Christopher Columbus ke arah barat adalah jalan menuju Kepulauan Maluku. The Island of Spices, Pulau Rempah-Rempah, meskipun pada akhirnya ia justru menemukan benua baru bernama Amerika. Rempah-rempah adalah salah satu alasan mengapa penjelajah Portugis Vasco da Gama mencapai India dan Maluku. Papua Pulau Surga. Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia. Pada sekitar tahun 200 Masehi, ahli geografi bernama Ptolemy menyebutnya dengan nama Labadios. Pada akhir tahun 500 Masehi, pengarang Tiongkok bernama Gouyu Kua memberi nama Tungki, dan pada akhir tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Tidore memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai Papua, yang sudah berubah dalam sebutan menjadi Papua. Pada tahun 1545, Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinea, dan ada pelaut lain yang memberi nama Isla del Oro, yang artinya Pulau Emas. Robin Osborne dalam bukunya, Indonesia's Secret War, The Guerrilla Struggle in Irian Jaya, 1985, menjuluki provinsi paling timur Indonesia ini sebagai surga yang hilang. Tidak diketahui apakah pada peradaban kuno sebelum Masehi di Papua telah terdapat kerajaan. Bisa jadi zaman dahulu telah terdapat peradaban maju di Papua. Pada sebuah konferensi tentang lampu jalan dan lalu lintas tahun 1963 di Pretoria, Afrika Selatan, C.S. Doni mengemukakan tentang sebuah pemukiman terisolir di tengah hutan lebat Pegunungan Wilhelmina, Pegunungan Trikora, di bagian barat New Guinea, Papua, yang memiliki sistem penerangan maju. Para pedagang yang dengan susah payah berhasil menembus masuk ke pemukiman ini menceritakan kengeriannya pada cahaya penerangan yang sangat terang benderang dari beberapa bulan yang ada di atas tiang-tiang di sana. Bola-bola lampu tersebut tampak secara aneh bersinar setelah matahari mulai terbenam dan terus menyala sepanjang malam setiap hari. Kita tidak tahu akan kebenaran kisah ini, tapi jika benar itu merupakan hal yang luar biasa dan harus terus diselidiki. Papua telah dikenal akan kekayaan alamnya sejak dulu. Pada abad ke-18 Masehi, para penguasa dari Kerajaan Sriwijaya mengirimkan persembahan kepada Kerajaan China. Di dalam persembahan itu terdapat beberapa ekor burung cendrawasih, yang dipercaya sebagai burung dari Taman Surga yang merupakan hewan asli dari Papua. Dengan armadanya yang kuat, Sriwijaya mengunjungi Maluku dan Papua untuk memperdagangkan rempah-rempah, wangi-wangian, mutiara, dan bulu burung cendrawasih. Pada zaman Kerajaan Majapahit, sejumlah daerah di Papua sudah termasuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Pada abad 16 pantai utara sampai barat daerah Kepala Burung sampai Namatota Fak-Fak di sebelah selatan, serta pulau-pulau di sekitarnya menjadi daerah kekuasaan Sultan Tidore. Tanah Papua sangat kaya. Tembaga dan emas merupakan sumber daya alam yang sangat berlimpah yang terdapat di Papua. Papua terkenal dengan produksi emasnya yang terbesar di dunia dan berbagai tambang dan kekayaan alam yang begitu berlimpah. Papua juga disebut-sebut sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Papua merupakan surga keanekaragaman hayati yang tersisa di bumi saat ini. Pada tahun 2006 diberitakan suatu tim survei yang terdiri dari penjelajah Amerika, Indonesia dan Australia mengadakan peninjauan di sebagian daerah pegunungan Foja Provinsi Papua, Indonesia. Di sana mereka menemukan suatu tempat ajaib yang mereka namakan dunia yang hilang dan Taman Firdaus di bumi, dengan menyaksikan puluhan jenis burung, kupu-kupu, katak dan tumbuhan yang belum pernah tercatat dalam sejarah.
Dari tulisan tersebut sebenarnya Indonesia sudah dikenal sebagai bumi yang kaya sejak zaman peradaban kuno. Kita belum tahu peradaban kuno apa yang sebenarnya telah ada di Kepulauan Nusantara ini. Bisa jadi telah ada peradaban kuno dan makmur di Nusantara ini yang tidak tercatat sejarah. Ilmuwan Brasil Profesor Dr. Ariso Santos menegaskan teori bahwa Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Indonesia adalah wilayah yang dianggap sebagai ahli waris Atlantis. Plato menyebutkan bahwa Atlantis adalah negara makmur yang bermandi matahari sepanjang waktu. Oppenheimer dalam buku Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia, mengajukan bahwa Sundaland, Indonesia, adalah Taman Firdaus, Taman Eden. Bahwa Taman Firdaus, Eden, itu bukan di Timur Tengah, tetapi justru di Sundaland. Indonesia memang merupakan lahan yang subur dan indah yang terletak di jalur cincin api, Pacific Ring of Fire, yang ditandai keberadaan oleh lebih dari 500 gunung berapi di Indonesia. Indonesia bisa saja disebut sebagai surga yang dikelilingi cincin api. Tapi terlepas dari benar atau tidaknya, kita semua sepakat mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia adalah negeri yang sangat kaya akan hasil bumi, laut maupun budayanya. Kebudayaan asli Indonesia sudah berumur ribuan tahun sebelum peradaban Mesir maupun Mesopotamia mulai menulis di atas batu. Peradaban bangsa Indonesia mungkin memang tidak dimulai dengan tradisi tulisan, akan tetapi tradisi lisan telah hidup dan mengakar dalam jiwa masyarakat kuno bangsa kita. Alam Indonesia yang kaya raya dan dirawat dengan baik oleh nenek moyang kita juga menjadi salah satu faktor yang membuat Kepulauan Nusantara menjadi sumber perhatian dunia. Indonesia merupakan negara yang terletak di Khatulistiwa yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah di samping letaknya yang strategis secara geografis. Sumber daya alam tersebut mulai dari kekayaan laut, hutan, hingga barang tambang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kini mulai banyak ditemukan tambang baru di Indonesia. Orang Indonesia akan terkejut dengan kekayaan alam apalagi yang akan muncul dari dalam bumi Indonesia ini. Bumi yang kaya ini jika dikelola dengan baik akan membuat setiap rakyat Indonesia bisa memperoleh kemakmuran yang luar biasa sehingga bisa jadi suatu saat rakyat Indonesia sudah tidak perlu dikenakan pajak seperti saat ini, dan segala fasilitas bisa dinikmati dengan gratis berkat dari kekayaan alam yang melimpah yang dibagi kepada rakyat secara adil. Yang dibutuhkan Indonesia adalah penguasa baik, adil dan pandai yang amat mencintai rakyat dan menolak segala bentuk kebijakan yang menyulitkan masyarakat. Sudah saatnya Indonesia bangkit menuju kejayaannya. Jika hal itu terlaksana, Indonesia bisa menjadi negara paling kaya di dunia.